Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Bila ku ingat kasih Tuhanku. Bila ku ingat kasih Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat kasih Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Kasih Kristus membuatku maju, ku maju di dalam Tuhan, memberitakan Injil keselamatan sepanjang hidupku selalu. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tidak akan mundur lagi. Puji Tuhan. Ya, ketika kita bersama dengan Kristus, kita tidak mau mundur karena kita sudah mendapat jaminan hidup di dalam Dia. Oke, hari ini kembali saya mengajak kita untuk melihat prinsip kebenaran firman Tuhan dalam eksposisi kitab Roma, masih di dalam kitab Roma, dan hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kitab Roma pasalnya yang ke-8. Saya membaca Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, luar biasa kebenaran ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa kalau kemarin-kemarin kita melihat bahwa saudara dan saya terjual dalam kuasa dosa dan maut. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Siapa saja yang melanggar aturan hukum Taurat, orang itu terjerat dalam hukuman Allah. Dan upah dosa adalah maut. Sekarang kita perhatikan, semua orang sudah berada di dalam penghukuman. Semua orang berada di dalam kuasa dosa dan maut. Kita sedang berada di dalam hukuman karena dosa dan maut. Nah, tetapi Allah menyatakan kasih kepada saudara dan saya, sehingga Yesus diutus datang untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Kita punya masalah terbesar adalah masalah dosa, dan dosa ini tidak dapat diselesaikan dengan cara saudara dan saya. Dosa tidak dapat dikerjakan, ditebus, dibayar dengan cara apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi dosa itu hanya bisa dapat dibayar dengan darah anaknya Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Allah datang menjadi manusia, datang di dalam diri Yesus Kristus untuk menjadi manusia, supaya dialah yang mampu mengerjakan, membebaskan saudara dan saya. Dialah yang berkuasa memerdekakan saudara dan saya. Karena itu ayat 1 dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, kalau kita ada di dalam Kristus, maka jaminan yang Allah berikan bagi kita melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita tidak akan ada di dalam penghukuman.
Kita tidak dihukum kalau kita di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, saudara sudah ada di dalam Kristus atau saudara baru tahu tentang Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Seringkali banyak orang dia hanya sampai di batas dia baru tahu tentang Yesus. Apa yang Yesus buat? Yesus juru selamat, Yesus penebus dosa, Yesus sudah mengampuni dosa dunia, tetapi dia tidak berada di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa Yesus sudah mengampuni dan menebus dan membenarkan dirinya, dosanya daripada penghukuman Allah. Saudara, hari ini Alkitab jelas dikatakan demikianlah sekarang. Setelah Yesus datang menyelesaikan masalah, demikianlah sekarang, bukan nanti. Ya, bukan nanti kita mati, tetapi mulai hari ini Anda benar-benar percaya kepada Yesus, Anda terima Yesus, Anda terima pengorbanan Yesus menggantikan saudara. Saudara dan saya harus dihukum. Nanti saya jelaskan di bagian-bagian berikut dari Roma pasal 8 ini bagaimana proses Yesus memerdekakan saudara dan saya. Caranya bagaimana sampai saudara dan saya bisa dijamin di ayat 1 bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan ini adalah jaminan yang hanya Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan jaminan seperti ini. Tokoh apapun di bumi ini, tidak ada satu tokoh pun yang memberi jaminan seperti yang diberikan Allah bagi saudara dan saya. Bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, maka tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, mengapa? Karena memang penjelasan di sini jelas ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sadar atau tidak sadar, semua orang sedang dijajah oleh hukum dosa dan hukum maut. Penjajahan dari dosa dan maut tidak dapat membuat apapun yang saudara lakukan merubah itu. Jadi saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kalau kita perhatikan bicara tentang kemerdekaan, ya kan, sini kamu tidak dihukum, ya kan, Roh telah memerdekakan. Kalau kita mau belajar tentang kemerdekaan, belajar tentang sejarah bangsa ini merdeka, apa yang terjadi dengan bangsa ini, mengapa hari ini saya menikmati kemerdekaan? Karena memang dulu-dulu nenek moyang saya, opa oma saya, mereka berjuang. Orang tua kita berjuang untuk apa? Untuk mempersembahkan kemerdekaan bagi anak cucunya, cicitnya yang ada di Indonesia ini. Apa yang terjadi dengan perjuangan kemerdekaan? Ada banyak darah yang tertumpah untuk mempersembahkan kemerdekaan bagi seluruh anak bangsa, keturunan anak bangsa ini. Orang-orang kita dulu, para pejuang kita dulu, mereka berjuang habis-habisan. Mereka menumpahkan darah untuk membayar kemerdekaan bagi bangsa ini. Sehingga saudara dan saya benar-benar menikmati kemerdekaan hari ini. Kita hidup di bangsa yang merdeka. Kita hidup di dalam kemerdekaan yang benar-benar nyata. Kita bebas bersekolah, kita bebas bekerja, kita bebas apa saja karena kita sudah merdeka. Itulah sebabnya kita menikmati kemerdekaan. Bukan kita yang memperjuangkannya, tapi orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu. Mereka memperjuangkan sebuah kemerdekaan untuk mempersembahkan kemerdekaan yang jelas bagi saudara dan saya. Demikianlah persoalannya. Semua manusia di bumi sedang dijajah oleh dosa dan maut. Bagaimana caranya saudara dan saya dibebaskan dari dosa dan maut? Bagaimana caranya saudara dan saya bisa merdeka dari dosa dan maut? Itu hanya satu. Caranya hanya satu, yaitu Yesus datang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, memberikan dirinya dihukum, memberikan dirinya dicambuk, memberikan dirinya dicaci maki, memberikan dirinya dicercah, memberi dirinya ditombak, ditusuk, dipaku sampai hancur dirinya untuk memberikan pembebasan atau penebusan atau kemerdekaan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya apa yang Yesus lakukan tidak bisa dapat kita bayar dengan apapun. Karena itu Allah hanya minta siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ada di dalam Kristus.
Anda harus pastikan hari ini bahwa Anda sudah ada di dalam Kristus. Bukan sekedar Anda baru tahu tentang Kristus, tapi Anda sudah ada di dalam Kristus. Anda pastikan kalau Anda sudah ada dalam Kristus dengan cara apa? Anda percaya, Anda menerima bahwa seluruh pengampunan, bahwa seluruh penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bahwa kematian, kebangkitannya memberi hidup bagi saudara. Anda terima dia, Anda memperoleh bagian di dalam Kristus. Orang yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Kita sudah merdeka, kita sudah berhasil, kita sudah mendapatkan jaminan, dan kita menikmati kemerdekaan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar Yesus tidak ada jaminan kemerdekaan dari dosa dan maut. Ini penekanan saya. Kiranya Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatiku, Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Besok ketemu lagi dengan saya, Nelson Gottlieb.